Halo semuanya, selamat datang di channel S Media dengan gue Erwin. Dan kali ini gue pengen bahas sedikit aja seputar kamera yang gue pribadi itu punya excitement cukup kuat. Gue lumayan mengantisipasi kedatangan kamera ini, dimana ini adalah kamera yang sangat seru, terutama kalau kalian pakai untuk street photography gitu ya, atau mungkin journalism fotografi. Jadi baru aja ada update, sebenarnya nggak baru aja sih, udah beberapa hari juga, apalagi pas video ini tayang ya. Tapi ada update seputar Ricoh GR4. Walaupun GR4 ini dia masih dipegang sama influencernya, jadi belum ada review dari kayak petapixel dan lain sebagainya ketika gue bikin video ini. Tapi ada beberapa pembahasan yang menurut gue bisa langsung simpulkan kalau ini menarik gitu. Walaupun ya mungkin nanti bisa berbeda ketika udah launching, tapi menurut gue ini menarik banget. Nah, buat yang belum tahu, gue itu demen banget sama Ricoh GR3 di versi 3-nya. Tapi kamera tersebut sebenarnya udah lama banget ya, belum ada update-nya. Tapi GR3 itu menurut gue pilihan yang menarik banget. Balik lagi kalau kalian adalah photojournalism atau street photographer, karena membawa memori internal, ukurannya super compact, dan juga dia udah pakai sensor APS-C gitu ya, dan dia udah ada stabilisasinya juga gitu, udah ada semi-semi IBIS lah paling nggak waktu itu, yang membuatnya bisa dipakai tanpa tripod, agak long shutter gitu. Dan kalau kalian pengen lihat aja review kita GR3 gitu, itu seru banget. Dan itu salah satu kamera yang tiap gue bikin rekomendasi kamera street itu selalu jadi nomor 1 gitu ya, tiap gue rekomendasi kamera untuk street photographer. Jadi keren banget, dan sekarang akhirnya pembaruannya akan muncul dengan update yang mungkin nggak gede ya, jadi nggak terlalu signifikan, tapi jujur aja ini lumayan exciting buat gua. Kayak pertama, dia membawa upgraded sensor, jadi dia tetap pakai APS-C, cuman dia menggunakan sensor yang megapikselnya lebih gede. Dan karena ini adalah sensor baru, gua sih berharap bisa menghasilkan mungkin kayak dynamic range, atau mungkin dari segi kualitas gambarnya, kalau misalkan kita tarik RAW-nya itu lebih kuat juga buat diedit gitu kan. Gua berharap kayak gitu. Sama dia membawa engine image processingnya baru juga dengan nama GR Engine 7. Tapi ya kita akan lihat nanti gitu ya, kalau dari segi kualitasnya pastinya kalau udah pegang atau udah ada review-review yang lebih komprehensif lah. Tapi yang gue suka, pertama first impression gue nonton ada ambasadornya nyobain kameranya, gue salut sih karena ukurannya lebih tipis dari GR3. Jadi seru banget gitu ya, karena GR3 aja tuh udah gue kayak nggak ada kamera yang lebih compact lagi dari kamera tersebut gitu kan. Kalau kalian kantong celana aja tuh masuk gitu, biasanya orang gaya-gaya doang, ini bisa gitu kalian bawa pakai kantong celana tuh bisa di GR3 gitu ya. Gue demen banget, dan ternyata di versi 4-nya ini GR4 dia bakal lebih tipis lagi, tapi dengan bentuk grip yang lebih dalam. Jadi gripnya akan lebih enak buat dipegang, tapi ukurannya lebih tipis. Kalian bisa lihat lah, gue kasih cuplikan juga, side by side itu terlihat signifikan lebih tipis, yang membuatnya sangat-sangat exciting. Tapi nggak cuma dari ukuran doang yang lebih tipis, justru itu gue buka di depan ukurannya lebih tipis, karena gue juga sama-sama kaget pas pertama lihat. Tapi ketika kita susuri lebih lanjut, summary-nya atau kayak fitur-fitur dari si update GR4-nya ini bakal lebih gila lagi. Karena dia membawa stabilisasi yang udah upgrade juga sekarang, dia udah 5-axis stabilization, sensor shift. Jadi ya IBIS lah, berarti udah masuk IBIS sebenarnya, karena dia sensor shift dan sekarang udah 5-axis. Karena yang dulu itu sebenarnya 3-axis, dia cuma di beberapa poin doang, tapi sangat kepake buat ngambil foto tuh handheld, walaupun kita tetap agak steady ya, tapi kayak shutter 1 detik tuh masih dapat. Jadi fleksibel banget dengan ukuran kamera yang sangat kecil, karena biasanya di ukuran kecil tuh kita mengorbankan stabilisasi ya. Contohnya kayak kalau kalian ngambil mirrorless kayak XM5 gitu kan, itu kan kecil banget, tapi ya kita ya stabilisasinya terpaksa harus hilang. Kalau di Fuji paling kecil stabilisasi ya XS20 atau XS10 atau ya si XT50 gitu kan. Jadi ini bener-bener kecil banget, atau X100V gitu ya, VI bukan V. Ya, jadi menurut gue si GR ini akan jadi poin yang kuat, apalagi sekarang udah 5-axis gitu untuk stabilisasinya. Jadi oke banget di situ. Lalu better autofocus katanya, karena sekarang udah ada face eye detection juga, dan trackingnya itu bakal lebih nempel. Sama yang gokil lagi itu adalah dia membawa 53 GB internal memory. Gue suka sama GR itu salah satunya adalah itu kamera yang bentuk pocket gitu ya, kamera yang normal lah, yang membawa internal memory. Karena saat si GR3 keluar, internal memory itu nggak ngetrend gitu, bener-bener cuma dia doang. Dan saat itu inget nggak lu suka berapa memorinya?
kecil sekali, hanya 2 GB. Tapi itu jadi poin penguat juga saat itu karena ya kalaupun kita lupa bawa memori, ya ada 2 GB buat foto lumayan lah gitu ya. Kita kalau mau motretnya banyak mungkin ganti dulu ke JPEG gitu ya, nggak usah ambil RAW-nya. Tapi ketinggalan memori itu hal yang biasa. Yang penting kameranya kita bawa gitu. Dan itu tetap bisa dipakai buat motret. Itu 2 GB. Sekarang dia bawa 53 GB internal memory. Which is menurut gue keren banget. Walaupun ada drawback-nya ya. Karena ukuran yang kecil ini dan memorinya digedein, dia mengabaikan memory card-nya. Karena memory card-nya dia hilangkan, dia jadi pakai micro SD gitu. Tapi ya efeknya adalah dia bisa punya ukuran yang lebih kecil ya, which is menurut gua lebih priority gitu kan, dengan IBIS-nya naik ke 5 axis yang menurut gua lebih priority juga. Dan gua nggak masalah juga gitu, micro SD ya nggak usah dibawa juga nggak apa-apa. 53 tuh menurut gua buat kita sekali hunting sih, ya malamnya kita backup gitu, itu sangat-sangat cukup, lebih dari cukup gitu. Jadi menurut gua update-nya ini seru banget. Dan apalagi ada perubahan fisik ya. Sebenarnya buat gua mungkin cuma naik di IBIS-nya aja sama memorinya di 53 GB itu udah jadi update yang lumayan oke. Tinggal masalah ininya aja ya, masalah kayak maksudnya harganya jangan terlalu tinggi lah gitu. Tapi ya di sini gua nggak tahu bakal dijual berapa, cuman update-nya lebih signifikan lagi, menurut gua bakal lebih praktikal. Cuman memang sayangnya kalau kalian banyak ambil video, dia video nggak ada upgrade signifikan, jadi videonya tetap yang nggak oke buat dipakai kayak GR3-nya juga. Tapi balik lagi, GR3 itu tidak pernah gue rekomendasikan jadi kamera video juga gitu. Memang jadi sebuah kamera kalau kalian doyannya trade, ngambil momen-momen secepat mungkin. Bahkan sempat dites sama ambasadornya tuh startup time-nya, yang itu juga gue puji waktu kita nyobain si GR3, di GR4 ini lebih cepat gitu. Jadi, wah gokil banget gitu. Kita balik lagi, belum tahu harganya berapa. Cuman kalau misalkan nanti masuk di Indonesia dengan harga yang mungkin nggak terlalu jauh dari GR3 gitu ya, di harga orinya gue harap tidak digoreng di sini. Tapi ya, gue rasa ini bakal jadi kamera yang lumayan oke sih buat dipertimbangkan gitu. Tapi ya, paling itu aja. Hah? Lensanya gimana? Masih sama juga kayak GR3 juga? Lensanya masih sama kayaknya di mana tadi ya? Lensa tuh kayaknya masih sama, cuma kemungkinan dia bakal, gue nggak tahu ya, mungkin nih correct me if I'm wrong, tapi di catatan gue nggak ada, kemungkinan dia bakal bawa tipe juga sama kayak GR3 gitu. Ada tipe yang kalau nggak salah 23, ada yang 28 gitu kan. Jadi ya mungkin yang keluar yang normalnya dulu di 28 gitu kan. Setahu gue sih yang ini bakal keluar di 28 ya, yang base-nya ini. Mungkin nanti bakal ada kayak versi kayak GR3 lah, ada yang pakai filter diffusion yang bisa di on off gitu kan. Jadi ada yang lensanya berbeda kayak GR3X kalau nggak salah, itu lensanya berbeda gitu kan. Tapi ya untuk yang base-nya setahu gue di 28 mm. Dan ya menurut gue oke lah gitu ya, sama GR3 gitu. Buat dikantongin, kita bawa-bawa, kita foto-foto. Kualitasnya juga GR3 aja udah bagus gitu, udah APS-C gitu kan. Gambarnya tuh buat diedit di Lightroom masih sangat kuat, datanya banyak, apalagi kalau kalian tariknya RAW. Jadi menurut gue ini kamera yang oke buat dipertimbangkan. Tapi ya paling itu aja. Gue udah bahas lomba belum sih tadi? Udah ya? Belum? Oke, ngingetin aja sebelum ditutup videonya, kita ada lomba. Total hadiahnya 45 juta rupiah untuk pengguna preset Creature kita. Kalau kalian udah beli dari 2 atau 3 tahun lalu, kayaknya 2 tahun sih umurnya itu preset. Tapi kalau kalian udah beli dari dulu-dulu, kalian bebas buat ikutan lombanya, free gitu kan. Kalian bisa memperebutkan hadiah dengan total 45 juta rupiah. Tapi kalau kalian belum punya, kalian cek dulu aja di stdigital.id dan kalian bisa pakai kode voucher Merdeka buat dapat diskon tambahan. Oke, paling itu aja seputar GR4 ini. Semoga bisa dipertimbangkan. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.